Pendengar, saatnya kita akan menyimak perjuangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dalam Muhibah Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda? Mendengar di manapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, atas lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Baik, hari ini edisi hari Kamis, tentunya kembali hadir secara menemani pendengar Anda semuanya. 6 Rajab 1445 Hijriah atau 18 Januari 2024. Seperti biasa, Muhibah Persada FM akan berkunjung ke tempat-tempat kajian Majelis Tafsir Al-Quran untuk lebih kenal, untuk lebih dekat, untuk merekatkan persaudaraan kita sesama saudara ngaji. Dan hari ini kita terbang jauh ke timur, dari kota Solo ke timur ya. Pulau Jawa masih ke timur lagi. Itu di MTA Perwakilan Tabanan Bali ya. MTA Perwakilan Tabanan Bali. Tentunya 1 jam lebih dulu ya di sana ya, karena sudah waktu Indonesia Tengah siang hari ini. Dan MTA Perwakilan Tabanan Bali yang berada di Jalan Kebun Raya Bedugul Tabanan Bali. Baik, melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung bagi siang hari ini. Ya, pendengar Anda juga bisa menyaksikan hari ini, tonton apa yang Anda dengar, Muhibah Persada FM lewat akun YouTube Persada FM, yaitu di 102,2 Persada FM ya, 102,2 Persada FM. Anda bisa menyaksikan gelaran siang hari ini. Sudah terhubung dengan Bapak Mulyadi selaku Ketua MTA Perwakilan Tabanan Bali. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar sehat walafiat, Bapak. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, siang menjelang sore ini kami dalam keadaan sehat dan semua warga juga sehat-sehat semuanya. Bahagia sekali. Pagi ini kita bisa berkunjung lewat udara ke Tabanan Bali ya. Tabanan Bali ini kalau dari Denpasar atau kotanya berapa kilo atau bagaimana nih Pak Mulyadi? Jarak dari Bedugul Candi Kuning 2 ini. Bedugul ya? Bedugul. Ke kotanya itu kurang lebih 50 km. Bedugul ini adalah dataran tinggi. Dari Denpasar sampai Bedugul ini kurang lebih 50 kilo perjalanan. Ini berarti malah lebih dekat ke radionya di Buleleng. mana? Buleleng ya? Ya. Lebih dekat sekitar 40 km. 40 km kalau dari radio PB Radio Station di Buleleng itu ya? Alhamdulillah. Siang ini kita bisa bersilaturahim. Pak Mulyadi, ini kalau dari namanya bukan nama orang Bali, ini Pak Mulyadi asli dari mana? Saya ini dilahirkan orang tua ya asli Bali. Asli Bali? Dari pemberian dari orang tua ya Mulyadi begitu. Tidak ada nama wahyanya, tidak ada nama madenya begitu. Asli Bali. Orang tua asli mana? Juga asli Bali. Asli Bali? Sudah 7 turunan. Putra Bali. 7 turunan. Wah, ini aneh ini. Kenapa namanya milih nama Jawa ini? Padahal orang tuanya, kalau orang tuanya namanya Jawa juga atau Bali? Ya sama dengan Jawa. Oh, Jawa. Pak Basiri. Ya, Basiri itu sama dengan Jawa juga itu. Baik ya, ini Putra Bali, Bapak Mulyadi, selaku Ketua Perwakilan Tabanan Bali. Bapak, kita bincang-bincang biar lebih kenal, lebih dekat dengan saudara ngaji di Tabanan Bali. Betul ya, ini alamat lengkapnya di Jalan Kebun Raya Bedugul Tabanan Bali gitu aja, udah nyampe ini Pak? Betul. Dari Patung Jagung, Jalan Kebun Raya, Candi Kuning 2 tepatnya ya. Jadi kiri jalan sudah ketemu Plang MTA Tabanan Bali. Sangat mudah dicari. Sangat mudah dicari ya. Sekarang jam berapa di situ Pak?
Sekarang jam 14.14. 14.14 ya, selang 1 jam ya. Baik, ya. Cuaca gimana Pak? Itu kan di ketinggian ya, Bedugul ya? Oke. Kalau cuaca hari ini mendung ya. Mendung. Karena di sini kan para petaninya itu kan stroberi itu harus memang judulnya sudah memang harus mendung begitu. Jadi kalau pagi menjelang siang itu masih terang, nah sore itu menjelang malam itu ya mendung begitu. Tiap hari seperti itu. Iya. Nah ini bisa kita lihat, Anda yang di YouTube bisa menyaksikan ini tempatnya, ini tempat kajiannya ya ini. Udah punya majelis Pak ini ya? Sebetulnya sih belum, karena ini masih rumah pribadi ya. Tapi memang diusahakan untuk ada tempat ngajinya. Rumahnya siapa itu? Rumah saya sendiri. Rumah Pak Mulyadi. Lantai 3 itu los untuk mengkaji Al-Quran Sunnah. Ya baik ya, alhamdulillah. Tabanan ini diresmikan kapan sih Pak? Kalau diresmikan itu di Manahan Solo ya, di tepatnya tanggal 17 September 2017 di Manahan Solo. Nah, semenjak itu juga warga antusias untuk ikut mengkaji waktu itu. 17 September. 17 September 2017 ya. 17. Iya, alhamdulillah, berarti di mana sebelum yang terakhir ini ya. Alhamdulillah. Nah, sementara masih menempati rumah kediaman dari Bapak Mulyadi sendiri. Bagaimana itu kalau ada kegiatan kemajelisan sementara rumahnya kan masih digunakan setiap hari di kediaman Pak Mulyadi ya? Begini Ustaz. Pengaturan bagaimana? Pengaturannya ya setiap hari Sabtu sore itu memang rumah saya itu kosong gitu. Anak-anak kan pada sekolah di Solo, di SMFTA sama di Gontor. Jadi masih sepi gitu ya, masih kosong. Jadi untuk kegiatan kajian itu tetap berjalan dengan hikmat. Ya, dengan tenang begitu. Jadi para warga itu sudah tidak sungkan-sungkan lagi karena memang untuk pengajian itu kami sudah siap menyambut ustadznya maupun warga untuk dipersiapkan untuk kajian. Tapi sebenarnya saya sudah membeli sebidang tanah di Jalan Kebun Raya ini. Ya alhamdulillah sudah bisa terbeli dengan dekat dengan nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Insya Allah nanti tidak lama lagi kalau memang ada rezeki, insya Allah itu terbangun begitu. Insya Allah, semoga dimudahkan prosesnya, semoga dimudahkan berdirinya. Karena informasinya kalau beli tempat untuk kajian kayaknya katanya sulit atau bagaimana gitu Pak? Kalau sebenarnya sih tidak, karena di sini kan perkampungan Muslim semua nih. Di sana Kuning 2 ini yang dikenal dengan Bedugul, ini memang perkampungan Muslim dia. Dengan 5 tempat ibadah, 3 dipakai sholat Jumat dan yang 2 musola. Jadi setiap perbatasan itu sudah dikelilingi dengan masjid itu. Jadi perkampungan di sini insya Allah aman begitu. Ya alhamdulillah ya, semoga dimudahkan segera bisa berdiri ya. Berapa luas itu tanah yang udah dibeli? Sekitar 3 are. 3 are. Itu dekat dengan 3 are itu berapa? 3 hektar? 3.000. 300 persegi. Ya. Alhamdulillah. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Dan semoga dimudahkan untuk proses berdirinya. Amin. Pak Mulyadi, untuk kegiatan kemajelisannya ini hari apa saja di perwakilan Tabanan Bali ini? Untuk kemajelisannya setiap Sabtu sore ba'da asar sampai selesai. Setiap Sabtu sore ba'da asar. Karena guru daerah kan bisanya Sabtu sore. Jadi kita tetap di hari Sabtu sore. Sebelumnya memang hari Rabu. Tapi sudah dipindah ke Sabtu sore biar menetap. Kalau Rabu dipindah ke Sabtu pindah ke Rabu kan bingung warganya. Jadi ditetapkan hari Sabtu sore kajian gelombang begitu. Kemudian selain hari Sabtu, itu Bapak Ibu kajiannya? Iya. Sabtu sore itu memang gabung Bapak Ibu dengan Ibu. Dibatasi ibu-ibu dengan bapak-bapak sudah dibatasi. Insya Allah. Kajian ataupun kegiatan yang lain hari apa aja?
Kalau yang kelompok kita bagi dua ya, karena ini warganya juga seberapa itu. Kita bagi dua, kelompok selatan dan kelompok utara. Jadi Senin malam Selasa, Selasa malam Rebo. Gitu. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang dari pusat begitu. Informasi Ahad siang itu insya Allah disampaikan ke warga langsung lewat kelompok itu. Begitu. Baik, itu kegiatan kemajelisan. Kalau kegiatan yang lain apa Pak? Ada yang digelar di perwakilan Tabanan Bali? Kalau kegiatan yang lainnya seperti SAR ya, SAR kalau di sini kan curah hujannya memang ekstrim ya, banyak kayu tumbang, tanah longsor. Ya kita tetap dari tim SAR itu insya Allah membantu biar bagaimana cepat teratasi seperti itu. Dan Bankom, Bankom juga baru-baru ini dikukuhkan bulan Desember kemarin oleh Ustadz Mugiatna atau dikenal dengan Ustadz Yoyo. Bali Lombok, baru-baru ini dikukuhkan Bankomnya. Donor darah sudah menggelar berapa kali atau bagaimana? Apanya Pak? Donor darah. Oh, donor darah kita gabung dengan perwakilan Badung. Setiap ada donor darah kita gabung juga setiap 3 bulan sekali, insya Allah. Bali ini ada berapa perwakilan sih Pak ya? Ada Tabanan, Badung. Ada 2 perwakilan, Tabanan dan Badung, dan 1 binaan, yaitu di Buleleng. Yang ada radio persadanya. Ya, Pak Cahyono ini ya. Pak Cahyono, Kalau Denpasar itu masuk mana? Masuk Denpasar ya, Badung, Denpasar. Badung ya. Itu kalau Badung itu. Denpasar kan kota Madia. Iya. Ya baru paham ya. Jadi ada sementara masih 2 perwakilan ya. Kabupaten di Kota Denpasar dan di Tabanan ya, Tabanan ini. Alhamdulillah. Sudah dipakai untuk nafar belum Pak? Sementara belum, Ustaz. Sementara belum ya. Kalau yang satunya juga belum juga, Ustaz. Belum juga. Karena ya. itu kan kecil juga ya. Nanti mungkin kalau sudah majelis sudah berdiri mungkin insya Allah saya persiapkan segala sesuatunya. Insya Allah ya, semoga dimudahkan ya. Kalau untuk olahraga Pak, kegiatan olahraga apa aja di Tabanan ini? Kalau olahraga itu mandiri aja, Pak. Karena ada yang bola pingpong atau tenis meja, ada juga yang lari-lari kecil. Karena daerahnya dingin, jadi olahraganya agak siang sedikit. Kalau pagi itu berembun dia. Ini kan daerah dingin ini. Dingin ya? Ini daerah dingin. Daerah sayur ya. Banyak tadi stroberi ya. Warganya apa ini mayoritas pekerjaannya? Kalau dari warga mayoritas itu dagang, utamanya dagang bakso, kemudian jualan stroberi ya yang ada di kawasan pinggiran Danau Beratan, yang ada pura beratannya yang ada di atas air itu, nah yang dikenal dengan pura beratan yang kalau di 50-an yang lama itu kan kelihatan itu puranya yang lama itu seperti itu. Artinya kita kawasannya itu dekat-dekat itu aja. Ya, banyak kan petani. Petani ada. Nah, ini yang terkhusus dari pengurus kita ya ada mengadakan outbound ya. Ya moneceng juga bisa. Yang utamanya outbound tuh dia tiap hari Sabtu Minggu sudah nggak ada di rumah dia. Kecuali memang pas kajian dia memang hadir di rumah, hadir di kajian gelombang gitu. Ini dari videonya seperti bukan di Bali ya, ini seperti di mana gitu. Bali bayangan kita panas gitu, ini dingin ya ini. Dingin. Tabanan. Baik ya, luar biasa ini. Alhamdulillah kita bisa lebih tahu dengan perwakilan Tabanan Bali. Bagaimana Pak dengan kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran ataupun kegiatan pemuda di perwakilan Tabanan ini? Untuk pemudanya ini belum ada ya, karena semua anak-anaknya ini masih keluar daerah untuk sekolah. Ada yang mondok, ada yang sekolah. Mungkin nanti pulang-pulangnya itu baru ngumpul ya. Kalau pas musim liburan, kajian pemudanya baru ada.
Untuk di sekitarnya belum ada yang masuk. Ini yang lokasi Pak Mulyadi bicara ini di tempat kajiannya? Enggak, di sebelahnya dia, di sebelah kajian. Ini di sebelah. Ini ruangan apa ini? Ini ruangan ruangan los ini. Bisa pakai kelompok juga bisa. Tempatnya Pak Mulyadi juga ini? Ada saya Pak Junaidi. Artinya ini yang background ini bukan tempat untuk kajian seperti biasanya ya? Bukan. Oh, saya kira di situ ngajinya, ini agak longgar juga kayaknya gitu. Karena di sini lebih terang ya, kalau di majelis ini gelap. Gelap. Ya, kurang pencahayaannya kurang. Ya baik, nggak apa-apa Pak. Ini kalau kegiatan apa sih Pak yang sudah dilaksanakan di Tabanan terkait kerjasama yang sinergi dengan masyarakat sekitar majelis itu, apa yang sudah dilaksanakan? Untuk kerjasama dengan masyarakat, sekali-kali kita bersih-bersih kampung secara bergantian. Kebetulan juga oleh pemerintah setempat, oleh Pemda Tabanan, dikasih sebidang tanah untuk dibangun gedung yang istilah Balinya disebut dengan Bali Banjar. Itu gunanya untuk bisa untuk pakai pernikahan, pertemuan yang untuk kemasyarakatan setempat. Dan pernah kita gunakan untuk donor darah nasional kemarin, tanggal 9 September kemarin ya. Nah, menjelang Silatnas itu pernah kita pakai, dan insya Allah masyarakatnya antusias. Nah, itu kemarin donor darah yang keberapa itu? Donor darah nasional itu, menjelang Silatnas itu. Ya, alhamdulillah. Tanggal 9 itu kita bisa laksanakan di sana. Bagaimana respon masyarakat Pak donor darah itu? Alhamdulillah antusias sekali. Ada yang memang menanyakan apa ini ya? Ini adalah donor darah. Kok bisa mengadakan seperti ini? Iya, karena kita memang tiap 3 bulan secara gabungan kita memang tetap kita mengadakan. Tapi kali ini kan kita diadakan di gedung ini. Antusias masyarakat tuh luar biasa sekali. Ingin ikut. Nah, kemungkinan juga ingin ikut ngaji kayaknya itu. Semoga. Iya, insyaallah. Semoga kita sambil dakwah. Iya. Wah, ini kegiatan ini apa ini? Ada Ya. Baik Pak Mulyadi, nanti kita lanjutkan kembali Pak Mulyadi bincang-bincang kita terkait dengan sebentar lah, kalau Pak Mulyadi sendiri apa pekerjaan ataupun aktivitas sehari-harinya Pak? Kalau saya dagang kelontong. Jalan di daerah objek wisata juga, Jalan Kebun Raya itu. Kebun Raya itu sekitar majelis ini ya? Sekitar 200 meteran. Ya. Baik. Kita break dulu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita nanti akan ketemu lagi di penghujung ya. Dan kita lanjutkan dengan narasumber yang lainnya. Pak Mulyadi sampai sini dulu dan kita akan lanjutkan lagi. Begitu Pak Mulyadi ya? Baik, terima kasih. Wow, luar biasa. Alhamdulillah ya, sudah kita tahu secara visualnya bagaimana tadi MTA perwakilan Tabanan Bali ya. Yang ternyata di ketinggian ya Tabanan itu di Bedugul ya. Dingin dan suasananya tadi kok videonya kayak di Wonosobo ternyata. Iya, bukan seperti di Bali pada umumnya ya. Mungkin nanti kalau sudah dibuka untuk tempat nafar jadi tempat favorit juga ini Tabanan ya. Wah ya, dipersiapkan Pak Mulyadi, semangat ya untuk semua saudara-saudara ngaji yang ada di Tabanan Bali. Baik pendengar, kita akan lanjutkan gelaran Muhibah Bercada FM dengan saudara-saudara ngaji dari MTA Perwakilan Tabanan Bali. Kita akan kembali, kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Anda masih bersama kami dalam Muhibah Bercada FM. Kita kenal lebih dekat, kita belajar kenal dengan tempat-tempat kajian MTA. Hari ini kita berkunjung ke MTA Perwakilan Tabanan Bali. Tadi sudah kita bincang-bincang jauh ya dengan Bapak Ketua Ketua Perwakilannya, Bapak Mulyadi. Yang sudah hari ini Anda juga bisa tonton Muhibah di YouTube ya, di akun 102,2 Persada FM, 102,2 Persada FM. Anda bisa juga komen live chat di situ, berikan semangat mungkin atau apa, silakan ya. Seperti yang ada di YouTube kami
Sapa ada Hamazah channel official, kemudian Kesuma 234 Radio. Semuanya memberikan support untuk Anda saudara-saudara ngaji yang ada di Tabanan, Bali. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan saudara-saudara ngaji dari MTA Perwakilan Tabanan, Bali. Kalau tadi sudah dengan Bapak Ketua Perwakilan, sekarang kita berlanjut dengan salah satu warga yang dulu ikut menangi. Kalau orang Jawa bilang menang itu nemoni itu menyaksikan. Tahu betul bagaimana MTA Tabanan ini dulu dirintis, diperjuangkan, dibina dan sebagainya. Dengan Bapak Syahrudin sudah bersiap di depan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Syahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bersua. Kabar bagaimana Bapak Syahrudin? Alhamdulillah baik-baik, sehat semuanya. Baik-baik, sehat sehat. Kalau Pak Syahrudin, rumahnya di mana? Sekitaran Kebun Raya itu juga? Kebetulan rumah kami agak mengarah ke jurusan Singaraja, lebih jauh dari majelis lah. Singaraja ya? Ya, kurang lebih 1 kilometer lah dari tempat pengajian. Gitu. Baik. 1 kilo yang nggak jauh ya Pak ya, dekat lah ini. Pak Syahrudin, kalau Pak Syahrudin apa nih pekerjaan sehari-hari Pak Syahrudin? Kalau kami kebetulan pedagang. Pedagang apa? Pedagang apa ini Pak? Kebetulan saya menekuni di bidang stroberi dan kuliner bakso juga. Stroberi dan kuliner bakso Solo atau bakso Wonogiri ini? Bakso Bedugul. Bakso Bedugul. Asli Bali Pak, seperti Pak Mulyadi. Ya, saya kebetulan asli Bali dan nenek moyang kami kebetulan beragama Hindu. Dan ibu kami juga mu'alaf kebetulan. Ya. Oh, putra Bali semuanya ini, alhamdulillah. Ya. Pak Syahrudin, sebagai seorang ataupun yang salah satu menyaksikan dirintisnya MTA Tabanan Bali ini, diawali tahun berapa sih Pak binaan ataupun kajian di Tabanan ini? Untuk MTA yang disebut binaan Tabanan dulu diawali sekitaran tahun 2014. 2014, oh ya belum lama ya Pak ya? Saat itu bagaimana hingga ada binaan itu berawal dari mungkin apakah para pemirsa televisi atau pendengar radio atau bagaimana dulu ceritanya? Kalau awal mulanya sih dari mendengarkan radio, mengaktif channel. Orang-orang sini betul-betul kebanyakan senangnya lagu-lagu, kemudian di utak-utik secara kebetulan ada dakwah lah katakanlah begitu. Yang ketika didengarkan memang ya cukup mengenal dan rasanya agak cocok lah dengan kemauan kita lah dakwah seperti itu. Radio ya, berarti radio, ya, radio parabola dulu ya? Ya, radio parabola. Kemudian ada yang merasa cocok, kemudian bagaimana? Setelah merasa cocok, ada salah satu teman kebetulan sudah lebih kenal dengan salah satu pengurus MTA Perwakilan Badung, maka diperkenalkanlah kami dengan beliau dan langsung ketemu dengan beliau. Akhirnya selang beberapa pekan kemudian maka mulailah dirintis pengajian. Berarti itu dibina dari Perwakilan Badung ya? Ya, ustadznya yang mengisi, yang membina kajian gelombangnya dari Perwakilan Badung. Ustadz siapa saat itu? Kebetulan ketuanya saat ini yaitu Pak Ustadz Sutarno. Ustadz Sutarno ya yang membina untuk mengawali. Ya. Alhamdulillah. Berjalan terus hingga diresmikan tahun 2017. 2017. Istiqomah. Ya. Kemudian istiqomah, alhamdulillah. Kemudian bagaimana hingga 2017 siap untuk diresmikan, ceritanya bagaimana dulu? Ya, setelah melalui proses yang katakanlah menurut kami itu selama 3 tahun mungkin dilihat perkembangannya, dilihat loyalitasnya, akhirnya
ya, pengurus dari pusat hadir untuk memantau dan kemudian direncanakan untuk diresmikan. Ya. Alhamdulillah. Pak Syahrudin, ya Pak Syahrudin. Jadi yang ikut dibina itu teman-teman pedagang semuanya atau teman-teman bagaimana ini kelompok? Apa teman apa gitu Pak? Berawal dari keluarga, Ustaz. Kemudian ya berusahalah mengembangkan sedikit demi sedikit. Akhirnya ada beberapa warga yang mulai ikutlah untuk mengaji. Sudah. Oh iya. Berarti kalau ketika hari raya Nyepi semuanya ke Solo itu juga ikutan juga nih di Tabanan. Ya. Oh ya itu dua. Iya. Raya Nyepi insya Allah semuanya ikut. Oh gitu ya, Badung dan Tabanan gitu ya. Baik, alhamdulillah. Pak Syahrudin, setelah sekian lama ini bersamai dari awal hingga sekarang, walaupun belum menempati majelis sendiri, tapi sudah beli tanah tadi disampaikan Pak Mulyadi ya. Apa yang dirasakan Pak penjenengan? Seperti apa, rasa syukur apa? Ya memang senantiasa kita bersyukur dari hari ke hari, waktu kita selalu mendapatkan kebaikan dari Allah. Kemudian ketika kita bertemu dengan pengajian MTA ini kembali kita merasa sangat beda lah, karena kita belajar di situ melihat teman-teman yang MTA sudah duluan dari perwakilan Badung utamanya, kok kami lihat beda sekali dari akhlaknya, dari tutur katanya, ya? santun. Seperti itu. Itulah semakin ketertarikan kami. Baik, alhamdulillah. Dan sekarang Pak Syahrudin dan istri, keluarga ikut ngaji juga semuanya Pak? Alhamdulillah. Hitung ya, alhamdulillah ya. Harapannya apa ke depannya bagi MTA Tabanan Bali ini? Ya, yang paling dekat harapan kami tentu kami ingin menempati majelis ya. Agar nantinya lebih memudahkan kami untuk merekrutlah warga-warga sekitar tanah kami, tempat pengajian kami, karena di daerah sana cukup banyak warga yang belum ikut. Jadi insya Allah ketika nanti kami sudah mempunyai wadah, mempunyai majelis sendiri, mungkin warga tidak akan sungkan-sungkan lagi untuk ikut ngaji, karena mungkin salah satu penyebabnya warga sungkan itu karena mungkin dirasa tempatnya masih dipakai rumah pribadi, mungkin itu salah satu penyebab. Baik Pak Syahrudin, terima kasih waktunya dan semoga harapan kita semoga dimudahkan perjalanan dakwah di Tabanan Bali. Salam untuk saudara ngaji di Tabanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bapak Syahrudin. Kita akan beralih ke Bapak Asbiadi ya, salah satu warga di perwakilan Tabanan Bali ya. Begitu ya, alhamdulillah 2014 dan 2017 diresmikan. Berikutnya Bapak Asbiadi dipersiapkan bagaimana ini Pak Asbiadi? Pak Asbiadi, ya, ini salah satu warga dari MTA perwakilan Tabanan Bali. Bapak atau Mas nih? Oh, masih muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asbiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana Bapak? Alhamdulillah atas rahmat Allah. Kabar baik. Kabar baik. Pak Asbiadi asli Bali atau putra Jawa kelahiran Bali atau bagaimana? Saya asli Bali, jadi turun-temurun sudah Bali. Oh gitu semuanya ya. Tadi Pak Mulyadi, Pak Syahrudin, Pak Asbiadi. Termasuk satu di antaranya yang ikut rintisannya juga ya? Saya mungkin belakangan. Oh belakangan. Gabung tahun berapa kalau Pak Asbiadi? Sekitar akhir 2015. Akhir 2015. Ya, oh ya, baik. Dan
Dulu tahunya dari mana ada MTA di Tabanan itu? Dulu tahunya dari hasil ngobrol, mungkin sering ngobrol sama salah satu warga MTA. Jadi dari ngobrol-ngobrol ini beliau menginformasikan ya pertama kali tahu tentang MTA ini dari beliau, dari Pak Haryono. Jadi hasil ngobrol ini kemudian saya mencari di YouTube ceramahnya Al-Ustad waktu itu Al-Ustad Ahmad Sukino. Ya ternyata ceramah beliau ini tentang tauhid dan sebagainya sangat menarik gitu. Walaupun waktu awal-awalnya suara beliau mirip seperti Gus Dur gitu, tapi ceramahnya tentang tauhid itu yang menarik. Itu yang menarik dari Pak Asbiadi. Akhirnya didengarkan terus, kemudian bagaimana ceritanya bisa bergabung dengan kajian di Kebun Raya itu? Ya, karena kan kebetulan rumah dekat dengan majelis. Jadi selanjutnya saya tahu MTA itu dari salah satu teman kerja itu. Setiap kali dia selesai kajian membawa brosur gitu. Kemudian saya coba baca, ternyata di brosur ini membahas tentang pembahasan-pembahasan yang dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis itu sangat menarik gitu. Tapi tidak langsung ikut kajian. Jadi kadang teman-teman atau ustadz, karena kan antara masjid dan juga tempat kajian itu lewat rumah gitu. Jadi setiap kali ustadz atau warga MTA selesai melaksanakan kajian ke masjid itu pasti lewat rumah gitu. Selesai gitu, kadang kita sempat ngobrol dengan ustadz dari yang ngisi kajian itu. Kemudian sempat juga diajak, ayo mas ikut ngaji. Ya dari sana jadi pingin gitu, pingin tapi tidak langsung gitu. Karena masih ragu-ragu juga, karena kan kajian seperti ini di sini masih baru gitu. Kajian apa ini, bikin penasaran. Cuma dari brosur ini mau ada Al-Quran, ada hadis pembahasannya tentang sholat, ada dalil-dalil di sana, tapi bikin penasaran. Akhirnya coba salah satu adiknya Pak Mul, Bu Ida namanya, saya minta, Mbak boleh nggak ikut ini kajian? Oh ternyata beliau antusias, boleh gitu. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya ikut gabung gitu. Ya, jadi tahun berapa itu? Lupa. Gabungnya akhir 2015 ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi berapa tahun Pak ya? Kira-kira 5 tambah 4 ya, 9, 10 ya. Sekitar hampir 10. Ya, hampir 10-an tahun sudah ngaji. Ya. Apa yang sudah dirasakan Pak? Mendapatkan celupan Al-Quran, ngaji sudah hampir 10 tahun ini Pak sekarang. Perbedaannya ya hampir keseluruhan itu. Hampir keseluruhan, termasuk saya rasakan pola pikir dan sebagainya. Termasuk yang paling gitu kan ibadahnya. Karena sebelum mengikuti kajian ini ibadah kita lebih banyak kita ikut-ikutan gitu. Kita dari kecil itu kita beribadah itu melihat teman-teman, bagaimana cara ibadah teman kita ikut dan sebagainya, melihat orang tua dan sebagainya. Tapi ibadahnya kan tanpa berdasarkan ilmu. Ya, jadi dari yang saya rasakan dari ikut kajian MTA ini ya sekarang ibadah itu udah berdasarkan ilmu. Ya. Kan, lebih jelas, lebih mantap. Sekarang istri dan anak-anak udah ikut ngaji, Pak Asbiadi? Sampai saat ini belum, baru tapi Bapak ya? Ya, baru saya saja. Cuma penerimaannya berbeda dari semenjak awal ikut kajian ini. Mungkin beliau istri saya ini
agak risih dan sebagainya, tapi sekarang ini justru mendukung gitu. Gitu. Kadang mengingatkan ketika kalau misalnya waktu kajian udah mulai, misalnya masih di rumah, mengingatkan. Oh iya. Kak, pekerjaan apa Pak ya, Pak Asbiadi? Saat ini karena rumah saya dekat dengan sekolah, jadi setiap pagi itu jualan nasi kuning dan nasi putih. Ya. Alhamdulillah. Baik, ya perlu waktu yang jelas, kita berdoa tanpa lelah, semoga juga nanti dan berusaha semoga nanti waktunya tiba istri bisa berangkat bersama dengan Pak Asbiadi, serimbitan tidak majelis gitu ya. Kalau dulu bedanya dengan sebelum ngaji bagaimana Pak, cara kehidupan keluarga ataupun ibadah ini? Sekarang ini perbedaannya saya ini lebih sabar. Oh dulu mudah marah atau gimana? Enggak mudah marah, cuma berbeda gitu. Sekarang ini lebih menerima gitu. Lebih semelah gitu ya. Tidak terlalu, lebih pasrah gitu, tidak menuntut lebih. Hanya kita pola pikirnya lillahi ta'ala gitu. Karena kan diajar. Jadi orientasinya ke akhirat gitu. Itu dulu nggak ada perasaan seperti itu, belum ada ya? Ya belum ada, tidak pikir kita dulu mungkin yang lebih dominan itu ego dan sebagainya. Iya. Alhamdulillah, artinya inilah sudah mendapatkan celupan Al-Quran. Pak Asbiadi, terima kasih waktunya, kita berbagi waktu dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Salam untuk keluarga dan saudara-saudara ngaji di Tabanan, Bali, Bapak Ngi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikembalikan ke Pak Mulyadi ya, Pak Asbiadi ya. Sebelum ke Pak Mulyadi, saya ingin sapa dulu yang sudah komen di live chat YouTube 102,2 Persada FM. Ini ada dari Rinjani Kecil. Alhamdulillah dulu diberi kesempatan untuk ikut membersamai dalam merintis MTA di perwakilan Tabanan. Alhamdulillah. Rinjani, Lombok dong ya. Arif Salahuddin dan Andi Rasiusi ya menyimak semuanya. Alhamdulillah, dan saudara-saudara kita yang menyimak melalui media apapun gitu ya. Kita kembali terhubung dengan Bapak Mulyadi, Ketua Perwakilan. Assalamualaikum. Tadi sudah Pak Mulyadi, ketemu lagi. Seperti yang saya sampaikan, mungkin kalau sudah dibuka tempat nafar, mungkin jadi salah satu tempat favorit tujuan nafar nih Pak Mulyadi. Kemungkinan besar ke Bali semua, sambil gimana biar mengetahui Bali yang sebenarnya begitu. Iya. Kalau makanan khas apa ini di Tabanan ini? Kalau makanan khasnya ya bakso itu. Habis makan-makan. Bakso kayak Solo Pak. Iya sama. Yang khas Bali itu apa? Kalau khas Bali, jajan Bali itu kayak jajan Bali. Lukis ya, kukus namanya, dari ketan itu, dan diisi gula. Iya. Ya, kalau tempat wisata dari Kebun Raya apa yang terdekat ini? Wisata kalau di Bali semuanya berdekatan ya. Kalau memang mau berwisata itu satu hari, insya Allah semua wisata insya Allah ditempuh semua begitu. Yang penting 5 menit 10 menit berangkat lagi insya Allah sampai. Jadi kalau di Bedugul ini ya daerah wisatanya banyak, seperti Kebun Raya, Danau Beratan, kemudian air terjun yang ada di Buleleng itu. Kalau di Bedugul itu ada 3 danau sebetulnya, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan. Jadi sangat digemari oleh mancanegara, baik lokal maupun domestik. Insya Allah digemari semua itu. Kalau belum ke Bali katanya belum ke Indonesia. Padahal di mana Indonesia, Bali ya. Ya Bali itulah Indonesia kan. Seperti itu. Iya. Paling terkenal lah ya. Baik, dan Pak Asbiadi, kaitannya dengan perkembangan dakwah MTA Perwakilan Tabanan Bali, apa ini
goal terdekat, goal ke depan yang ingin diraih lagi? Harapan apa, ekspektasi apa yang ingin diraih di Tabanan Bali ini, Pak? Ya, harapannya ya segera diwujudkannya majelis itu ya sebagai sarana untuk belajar mengajar, baik tahsin maupun TPA nanti kalau memang kita ada gedungnya nanti insya Allah ada itu mungkin. Insya Allah ya. Insya Allah itu. Semoga dimudahkan, semoga segera dilakukan peletakan batu pertama. Nanti kalau sudah diletakkan batu pertama, akan berlanjut batu kedua, ketiga dan seterusnya ya, lama-kelamaan segera digunakan begitu. Pak Mulyadi, terima kasih waktunya. Mohon izin ini kalau kajian hari Sabtu tadi ya. Berarti ini tidak mengganggu. Iya, tidak mengganggu kajian. Biasanya ada yang bersamaan Kamis habis siaran langsung ngaji gitu. Iya, salam buat keluarga dan saudara-saudara ngaji di Tabanan serta di Badung, Pak Mulyadi. Siap. Semoga dimudahkan perjalanan dakwahnya saudara-saudara ngaji di Bali semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Bersua di lain kesempatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Tabanan Bali. Bapak Mulyadi, Bapak Syahrudin dan Mbak Asbiadi mewakili seluruh warga ataupun saudara-saudara ngaji di MTA perwakilan Tabanan Bali ya. Tentu ada banyak hal pelajaran yang bisa kita petik untuk mengembangkan kajian kita di tempat ataupun di cabang ataupun di perwakilan kita masing-masing di luar Bali, di Jawa, di Bali, Sumatera, Kalimantan, Papua, Palu, Sulawesi, di mana ya, Lombok ataupun di mana Anda bisa menyimak siaran pagi siang hari ini. Tentunya ada banyak pelajaran bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan kemajelisan kita sehingga dakwah ini bisa tetap dan terus berjalan begitu. Dari studio kami yang bertugas segera pamit undur. Produser Miftah Al-Firdaus, Switcherman Al-Nufika Abar dan saya Ali Rahman pamit undur. Pendengar, orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.